Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Robiatun Nikmah, NIM 2231749136628. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Malang tahun 2022. Saya akan mempersembahkan video uji kinerja yang berada di SMP Islam Gandusari, tepatnya kelas 7C, dengan menggunakan kurikulum Merdeka dan dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya anakku semuanya kelas 7C, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Meskipun siang hari kalian terlihat masih segar semua, tidak ada yang ngantuk. Semangat semua ya. Semangat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran IPS kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nihil, hadir semua? Ya, coba saya cek dulu. Fadila, Farah, Febri, Hiantra. Tapi sebelumnya ini saya cek dulu kerapian kalian. Coba berdiri. Nah, berdiri dulu. Dari depan saya lihat. Ya, sudah rapi semua. Ini apa ini? Aksesorisnya dihilangkan ya. Dan kita cek dulu di bawah kalian, ada yang kotor atau tidak. Kalau ada yang kotor silakan diambil, ini diambil. Terus silakan dibuang ke tempatnya. Ya. Nah, sebelumnya ini ada motivasi dalam menuntut ilmu. Bisalamu wa ngalimu wa tawadhu limuallimikum walayalau limuallimikum, rawahu Tabrani, yang artinya kita baca bersama-sama. Hadis riwayat Tabrani. Saya ulangi lagi, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Nah, berarti kita semua dalam hadis ini dituntut untuk selalu belajar. Kalau kita sudah punya ilmu, silahkan diamalkan ya. Kalau temannya ada yang belum memahami, silahkan diberitahu, dibimbing. Nah, dan hormatilah guru-gurumu. Semua guru yang telah mengajarkan kalian itu harus dihormati, karena ketika kita menghormati guru berarti kita juga akan mendapatkan ilmu dari guru tersebut. Kalau sebaliknya kita tidak mau menghormati bapak ibu guru kita, maka ilmu yang beliau-beliau sampaikan tidak akan masuk ke dalam otak kita, tidak masuk ke dalam hati kita. Jadi kecerdasannya tidak akan bertambah. Bagi seseorang yang tidak menghormati guru berarti tidak menghormati ilmu. Itu ada gambar apa? Sampah. Sampahnya ada di mana? Di pinggir jalan. Apakah kalian pernah melihat yang seperti ini? Nah, banyak. Di lingkungan kalian ada. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana? Membuang sampahnya di mana? Di pembuangan sampah. Ada yang di desanya sudah ada tempat pembuangan sampah? Di mana? Coba angkat tangan. Di mana? Desa mana? Mana? Pangasring.
Pahang Asring, ada tempat pembuangan sampah desa. Nah, ada lagi di dekat sini ada 2 tempat, mana? Kerandegan ada. Terus mana lagi? Karanganyar ada. Itu tempat pembuangan sampah ketika sudah menumpuk di rumah kalian. Apakah juga ada yang membuang di belakang rumah? Yakin? Masih ada kan di lingkungan kita. Bahkan mungkin kita sendiri juga seperti itu. Mengapa sampah harus dibuang pada tempatnya? Bagaimana? Supaya tidak terjadi banjir. Bagus. Apalagi? Betul sekali. Ini yang cowok-cowok, agar tidak mencemari lingkungan. Ada apa? Agar udara semakin segar. Coba saya minta tolong dibacakan tujuan pembelajaran. Dari sebelah sini tujuan pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Silahkan. Yuk, yang paling atas. Menjelaskan cara melestarikan Semua. lingkungan sekitar dengan baik. Yang kedua. Mengatasi masalah tentang pencemaran lingkungan sekitar dengan cermat. Yang ketiga. Membuat rancangan pemecahan masalah tentang pencemaran lingkungan hidup dengan tepat. Ya, bagus sekali. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu yang pertama ada tentang cara melestarikan lingkungan. Jadi kalian nanti agar tahu bagaimana cara melestarikan lingkungan. Yang kedua, menganalisis masalah tentang pencemaran lingkungan sekitar. Apakah di sekitar kalian ada pencemaran atau tidak? Nah, yang ketiga nanti adalah membuat rancangan pemecahan masalah tentang pencemaran lingkungan. Jadi ada penyebabnya apa, dampaknya apa, solusinya apa. Ini nanti yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya ini ada pembelajaran bermakna bagi kita semua, bahwa kita sebagai manusia senantiasa berinteraksi dengan lingkungan, maka kita wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Betul atau tidak? Betul. Apakah kalian sudah pernah berupaya untuk melestarikan lingkungan? Contoh kecilnya kalau kalian apa? Iya, tadi sudah ada apa? Membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Membersihkan lingkungan. Ada yang mungkin pernah ikut kerja bakti? Pernah. Mungkin di sekolah atau di pondok atau di rumah, di lingkungan sekitar, itu juga termasuk melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus memulainya dari hal yang paling kecil, adalah dari diri kita sendiri. Sudah jelas ya? Nah, seperti biasa dalam kegiatan kali ini ada beberapa tahapan nanti di kegiatan inti yang harus kita lalui. Yang pertama ada apa, tahap 1? Orientasi masalah. Nah, nanti ada masalah yang akan kalian pecahkan. Saya berikan masalah. Yang kedua ada mengorganisasikan siswa dalam kelompok. Jadi nanti dibagi menjadi beberapa kelompok kerja. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, jadi nanti saya akan membimbing kalian ketika berusaha memecahkan masalah yang muncul. Yang keempat, yang keras, Mengembangkan dan menyajikan laporan hasil karya. ya, mengembangkan dan menyajikan laporan hasil karya. Berarti apa itu? Presentasi kelompok. Setiap kelompok nanti harus ke depan untuk presentasi. Nih, 2 bangku ini yang terakhir yaitu nah, jadi setelah dipresentasikan nanti kita evaluasi bersama apakah sudah betul, sudah baik,
yang kalian lakukan hari ini, jawaban-jawaban kalian apakah sudah tepat, itu kita evaluasi bersama-sama. Ya, ini coba dijawab. Coba ini dijawab. 1 deret 1. Sebutkan contoh sumber daya alam yang kalian ketahui. Air. Yang keras apa? Air. Sini air. Contohnya apa? Udara. Udara. Betul. Tanah. Betul. Apalagi? Apa? Batu-batuan. Betul. Apalagi? Tumbuh-tumbuhan. Apalagi? Satunya tumbuh-tumbuhan. Hewan. Ada hewan. Nah, itu juga termasuk sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di alam yang bisa kita manfaatkan itu adalah sumber daya alam. Banyak sekali itu tadi. Ada air, udara, tanah, batu-batuan, itu pepohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan. Itu termasuk sumber daya alam. Bagus sekali kalian sudah menjawab dengan baik. Ya. Apakah itu? Sampah yang ada di mana? Laut. Itu kalau kita lihat bagaimana? Jorok, kotor. Nah, ini kita masuk ke orientasi masalah. Yang pertama ada gambar ini ya. Jadi ada apa tadi, sampah di laut. Dilihat pemandangannya bagaimana, bagus atau tidak? Tidak sama sekali ya. Jadi ini termasuk masalah atau tidak? Masalah. Yang kedua, ada gambar kedua. Dilihat. Itu ada apa? Asap dari mana? Dari pabrik. Ini akan menyebabkan apa kira-kira? Polusi udara. Bisa mengganggu kita semua apa tidak? Nah, ini juga masalah juga. Yang ketiga ada gambar masalah yang ketiga. Apa ini? Nah, ini saya potret di belakang rumah kalian. Ini siapa? Iya. Ini ada apa? Sampah-sampah yang berada di belakang rumah atau di pinggir jalan ini. Oh, di pinggir jalan ya. Nah, kadang ada di pinggir sungai-sungai itu juga banyak sampah di belakang rumah ya, hampir sama seperti ini. Ini termasuk masalah atau tidak? Jadi berarti 3 gambar tersebut merupakan masalah semua, kita harus memecahkannya ya. Jadi selanjutnya ini ada kegiatan kalian nanti dalam kelompok sebelum saya bagi. Nah, setelah mengamati 3 gambar di slide sebelum. Jadi selanjutnya ini ada kegiatan kalian nanti dalam kelompok sebelum saya bagi. Nah, setelah mengamati 3 gambar di slide sebelumnya, maka amatilah masalahnya. Tadi sudah dapat masalahnya ya, apa saja. Bentuk kelompok 4-5 orang dan melakukan penyelidikan serta menganalisis pemecahan masalah. Dan dituntut untuk aktif semua. Kalau ngantuk silahkan nanti izin keluar, cuci muka, kembali lagi. Oke? Nah, jadi yang ada di dalam kelas ini tidak boleh ngantuk, harus aktif semua. Ini adalah kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kelihatan semua ya? Ya, saya bagi untuk kelompok 1 silahkan berada di sebelah sini. 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan sekarang menuju kelompoknya masing-masing.
Coba saya cek kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nah, sip, bagus sekali. Selanjutnya saya akan membagikan, ini ada bahan ajar dan LKPD. Nah, untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Silahkan dibuka, dilihat 2 lembar terakhir. Ini ada gambar seperti yang di slide di depan tadi, ada 3 gambar berupa masalah. Masalah apa tadi? Tentang pencemaran lingkungan. Jadi untuk pembagiannya nanti gambar 01 itu untuk kelompok 1 dan 4. Angkat tangan kelompok 1 dan 4, sudah jelas? Gambar 1 untuk kelompok 1 dan 4, bisa dilihat gambarnya. Ya, sudah jelas ya. Gambar 2 untuk kelompok 2 dan 5, angkat tangan kelompok 2 dan 5. Ya, gambar 3 dipecahkan kelompok 3 dan 6. Angkat tangan. Ya, bagus sekali. Dan juga jangan lupa ditentukan ketua kelompoknya siapa, yang bagian menulis siapa dibagi. Pekerjaannya dibagi, yang bagian browsing siapa. Boleh memakai HP nanti untuk melakukan penyelidikan, ya silahkan browsing, diperbolehkan. Dan juga lembar terakhir ini ada langkah kerja kalian, silakan dibuka. Sudah dibuka semua? Nah, selanjutnya mari kita lakukan penyelidikan. Yang pertama yaitu tentang masalah yang ditemukan. Kalian menemukan masalah apa di sini? Silakan ditulis. Ditulis di sini dulu, enggak apa-apa. Kelompok 6 sudah menemukan masalahnya. Ya, silakan ditulis. Di sini sudah ada lembarnya di mana kalian harus mengisi jawaban kalian, sudah ada. Ya. Gambar nomor berapa? Kelompok 2. Gambar nomor 2, gambar nomor 2 yang ini. Ya. Ini tentang apa? Nah, betul sekali, silakan ditulis di sini. Jadi masalah yang ditemukan tentang apa tadi? Pencemaran udara, ditulis di sini. Siapa yang bagian menulis? Ya, sudah mendapatkan apa ini masalahnya? Tadi saya dengar sudah. Apa ini? Tentang apa? Apa? Betul sekali, pencemaran air akibat sampah. Betul, silakan. Sudah mendapatkan masalahnya? Masalah yang ditemukan? Punyamu yang mana? Yang ini? Ya, berarti ini bisa menyebabkan pencemaran apa? Iya, bisa menyebabkan pencemaran lingkungan.
1. Masalah yang ditemukan. Pencemaran udara. 2. Faktor penyebab. Asap pabrik yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Gas buang yang dihasilkan oleh pabrik memiliki kandungan yang berbahaya bagi lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan, terjadinya gangguan pernafasan, berkurangnya oksigen di dalam tubuh manusia. Dua, solusi mengurangi penggunaan batu bara. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Masalah yang ditemukan, pencemaran udara. Faktor penyebab. 1. Kebakaran hutan, kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok. Dampak negatif yang ditimbulkan, mengakibatkan pancaran panas matahari, terperangkap di lapisan udara bumi sehingga terjadi kenaikan suhu di permukaan bumi dan terjadi polusi udara. 2. Solusi. 1. Menanam pohon. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 4. Mengurangi penggunaan batu bara. 4. Mengurangi penggunaan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Masalah yang ditemukan, pembuangan sampah di belakang rumah. 2. Faktor penyebab, masyarakat terus membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkannya, karena malas membuang sampah pada tempatnya. 3. Dampak negatif yang ditimbulkan, terjadi pencemaran tanah, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan berbagai penyakit, mengakibatkan tanah tidak subur. 2. Solusi membuang sampah pada tempatnya. Saya dari kelompok 6 akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana pendapatmu jika ada tumpukan sampah di belakang rumahmu? Tidak membuang sampah sembarangan. Seharusnya masyarakat sadar diri bahwa membuang sampah sembarangan menyebabkan dampak negatif yang besar. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masalah yang ditemukan, terdapat tumpukan sampah di pinggir jalan. Faktor penyebab, karena tidak ada tempat pembuangan sampah, sarana dan prasarana yang tidak tersedia, kurangnya dukungan pemerintah desa dalam pengolahan sampah. 3. Dampak negatif yang ditimbulkan, mengganggu pengguna jalan, mencemari lingkungan dan pencemaran tanah, merusak pemandangan, mendatangkan berbagai penyakit. Kita lihat lagi untuk gambar 01 tadi sudah dicari penyebab, solusinya oleh kelompok 1 dan juga kelompok 4. Tadi sudah bagus sekali. Jadi kalian sudah tahu masalah dari gambar ini apa yang telah ditemukan, terus faktor penyebabnya, dampak negatifnya serta solusinya. Tadi apa? Ini masalahnya apa? Tentang kelompok 1 dan kelompok 4. Ini tentang apa masalahnya? Pencemaran air. Ini penyebabnya apa tadi? Membuang sampah sembarangan sehingga terlihat seperti ini. Nah, dan juga ini solusinya bagaimana? Membuang sampah di tempatnya. Yang pertama, yang kedua, mengurangi penggunaan sampah plastik. Terus
Bergotong royong, bekerja sama membersihkan lingkungan sekitar laut. Sudah bagus sekali untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Jawabannya luar biasa. Dan itu betul. Di sini kita juga mempelajari tentang bagaimana cara melestarikan lingkungan alam yang di sini terjadi pencemaran apa tadi? Pencemaran air. Kalau yang untuk gambar 2 ini terjadi pencemaran udara. Di sini pabrik terutama di perkotaan itu luar biasa sekali pencemaran udaranya. Tidak sama dengan kita. Kalau kita masih banyak pepohonan yang rindang di sini, kita bisa merasakan udara yang segar. Kalau di perkotaan karena sudah tercemar pabrik yang sangat banyak sekali mengeluarkan asap-asap, ini menyebabkan apa tadi dampak negatifnya? Iya, betul sekali, terjadinya gangguan pernafasan. Jadi bisa tidak sehat untuk orang-orang yang berada di sekitar situ. Terus apalagi kelompok 5 tadi dampak negatifnya? Bagaimana? Mengakibatkan pancaran panas matahari terhalang oleh udara atau oleh uap-uap ini. Ya. Sehingga kalau kalian mempelajari di IPA itu ada efek rumah kaca. Di dalamnya panas sekali. Jadi udaranya tidak seperti kita. Kalau untuk penanggulangannya bagaimana tadi? Coba satu saja penanggulangannya, solusinya. Kelompok 2. Solusinya apa tadi? Mengurangi penggunaan batu bara, karena ada memang beberapa pabrik yang menggunakan batu bara. Terus kalau kelompok 5, pencemaran udara, kalau pabrik terlalu banyak mengeluarkan asap, berarti orang-orang di sekitar juga bisa mengurangi pencemaran itu dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kalau dari pabriknya sendiri mungkin bisa di sekitar pabrik ditanami apa? Pohon-pohon yang sekiranya bisa menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh uap pabrik, ya. Pohon-pohon itu bagus karena apa tadi? Menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan apa, anak-anak? Oksigen, ya, yang dihirup manusia. Semakin banyak pohon-pohon, oksigennya semakin banyak, kita semakin segar menghirup udara. Dan gambar yang ketiga, kita bisa melihat ini terjadi apa? Terjadi apa ini? Gambar yang ketiga. Pencemaran tanah katanya kelompok 3 dan kelompok 6. Ini bisa mengakibatkan dampak negatif apa? Kelompok 6. Mencemari lingkungan. Kita melihatnya juga sangat bagaimana? Risih sekali. Membuat lingkungan menjadi kumuh. Ya. Dan kalian membuat solusi apa tadi? Kelompok 6. Coba saya tanya, kita tadi sudah mempelajari apa dan kesimpulannya apa? Kita tadi sudah memecahkan masalah tentang apa saja tadi? Coba diulangi lagi. Sudah mempelajari tentang pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Ya, sudah mempelajari tentang pencemaran udara, air, dan tanah. Nah, dan juga sudah mencari penyebabnya, terus mencari apa tadi dampak negatifnya, dan juga solusinya. Ya. Karena kalau tidak tahu penyebabnya, kita tidak akan tahu solusinya. Nah, dan juga ini kesimpulan pada pelajaran kita siang hari ini, yaitu tentang apa? Lingkungan merupakan tempat di mana kita tinggal. Jadi siapa yang wajib untuk melestarikannya? Adalah kita sendiri.
Siapa yang harus memulai untuk melestarikannya ketika ada pencemaran-pencemaran? Adalah kita sendiri, dimulai dari hal terkecil yaitu membuang sampah pada tempatnya ya, karena lingkungan hidup itu kalau lestari yang enak siapa? Saya ulangi lagi, lingkungan hidup itu lingkungan sekitar kita kalau lestari, bersih, nyaman, yang enak siapa? Kalau tercemar, yang enggak enak siapa? Ya, jadi yang merasakan dampak positif negatif kondisi lingkungan sekitar adalah diri kita sendiri. Ya, selanjutnya masih semangat, harus semangat. Ini silakan mengerjakan tugas individu. Di halaman ini tidak ada PR, aktivitas individu. Silakan dikerjakan sekarang juga. Di sini ada 3 poin pertanyaan, tapi yang perlu dijawab hanya nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 itu hanya mengamati, kalian membayangkan lingkungan sekitar kalian. Langsung jawabannya saja. Nomor 2, tulislah kegiatan warga masyarakat yang dapat menimbulkan pencemaran di lingkunganmu. Kalian tadi sudah mengerjakan masalah-masalah tadi, pasti sudah bisa menjawab ini. Yang ketiga, tulislah kegiatan yang pernah kamu lakukan di rumah dalam rangka melestarikan lingkungan sekitar. Mungkin dari hal yang paling kecil apa, silahkan ditulis. Ya sudah semua ya, silahkan duduk kembali ke tempatnya masing-masing yang rapi. Ya, ini saya ambil salah satu dari jawaban teman kalian, dari Niva. Tulislah kegiatan warga masyarakat yang dapat menimbulkan pencemaran. Membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar. Nah, dan juga ada pencemaran udara. Ini pencemaran udara maksudnya bagaimana? Mungkin ini maksudnya ada pabrik-pabrik gitu ya, atau pabrik-pabrik, obong-obong. Dan kegiatan yang pernah kamu lakukan di rumah dalam rangka melestarikan lingkungan sekitar. Gotong royong, membersihkan sampah, membuang sampah pada tempatnya, dan melakukan reboisasi. Yakin kalian pernah melakukan reboisasi? Belum, ini terlalu tinggi nih melakukan reboisasi. Paling tidak menanam pohon-pohon di lingkungan sekitar, terus membuat taman bunga, itu juga termasuk memperindah lingkungan sekitar ya. Ya, sudah bagus. Nah, ini sekarang ada pertanyaan refleksi. Coba satu deret ini saya tanya, apa saja yang telah kalian pelajari hari ini tadi? Tentang apa? Pencemaran lingkungan. Ada tentang pencemaran lingkungan, dan juga satu lagi ada cara melestarikannya. Betul sekali. Jadi hari ini kita mempelajari tentang pencemaran lingkungan dan cara melestarikannya. Ini deret 2. Kesulitan apa yang telah kalian temukan dalam pembelajaran IPS hari ini? Tidak ada kesulitan. Bagus sekali ya, karena kita berarti literasinya sudah lengkap tadi, ada dari internet, dari bahan ajar, dari LKS. Kalian sudah menjalaninya dengan lancar, mencari penyebab solusinya dengan lancar. Ini yang ketiga, bagaimana solusi dari kesalahan-kesalahan yang telah kalian alami dalam pembelajaran ini? Tadi belajar lagi jika tidak paham ya. Diulangi di mana? Diulangi di rumah. Betul. Ya. Ini refleksi kita hari ini. Jadi ketika ada yang mungkin tidak paham bisa bertanya dengan temannya ya. Tapi tadi saya lihat juga semuanya mengerjakan dengan lancar sekali. Mungkin karena ini salah satu masalah di lingkungan sekitar kita, jadi kalian bisa berpikir lebih kritis lagi, melihat bagaimana kondisi kalian sehari-hari, keluarga, membuang sampah di mana,
bagaimana melestarikan lingkungan. Ada yang pernah ikut orang tuanya bercocok tanam atau tidak? Ada. Nanam apa? Menanam buah, menanam padi, tandur, luar biasa. Luar biasa. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini ada tugas tindak lanjut kalian ketika di rumah. Silakan dibaca bersama-sama. Paham kan? Membaca ini langsung paham. Jadi kalian tadi sudah mendapatkan ilmu tentang solusi dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Jadi itu praktekkan di rumah. Minimal apa? Saya ulangi lagi, minimal membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam tanaman di sekitar rumah. Ada lagi, membersihkan lingkungan sekitar. Itu silakan dipraktekkan di rumah itu sebagai tugas tindak lanjut. Sudah, dari situ pelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semua. Jika ada salah dan kata dari Bu Nikmah mohon dimaafkan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.